Sehat semuanya? Sehat. Masih semangat? Oke. Ya, yuk kita sebelum pelajaran kita mulai sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Yang mimpin? Ya. Yuk, mimpin. Maka teman-teman pada siang hari ini kita awali dengan membacakan yang satu secara bersama-sama. Araham sama sambuddho bhagava Buddha bhagavantang abiwadeni Swagato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sangham namami Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Buddha Dhamma Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Hari ini Saya akan belajar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semangat hidup berbahagia. satu. Ya, semuanya lengkap ya kelas 4. Masuk semua. Baik. Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang pertolongan sejati dengan ikhlas. Nah, pada pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas tentang pertolongan sejati dan tahu berterima kasih. Nah, supaya kita lebih semangat, bagaimana kalau kita menyanyi terlebih dahulu? Mau? Oke. Terima kasih Mama. Masih ingat ya? Langsung mau mulai atau mau pakai video Bu Sri? Terserah. Nah. Nih. Semuanya sudah hafal kan? Kalau sudah hafal, alangkah lebih baiknya langsung menyanyi saja biar lebih semangat. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Mamaku. Kasihmu tak terbalaskan sedariku rajin merawatmu. Sungguh ku sayang Mama. Kasih Mama terlana sang surya terus memberi harap kembali dan ku doakan Mama sehat selalu. Sungguh ku cinta Mama, sungguh ku sayang Mama. Bagus. Nah, dari lagu itu kita jadi ingat bahwa orang tua itu sudah sangat berjasa. Buku tulisnya silakan dikeluarkan. Jadi tujuan kita belajar tentang pertolongan sejati dan tahu terima kasih itu untuk apa? Supaya kita bisa mengingat jasa orang tua. Karena orang tua sudah merawat kita dari sejak dulu kala, sejak kecil, dari dalam kandungan hingga lahir hingga besar, merawat, mendidik, setelah besar nanti akan mencarikan jodoh yang terbaik. Nah, sebelum itu bagaimana kalau kita membaca Dhammapada dulu?
Dhammapada. Nih, bisa ya? Bu Sri besarkan. Nih. Nih. Nih, dari belakang kelihatan? Yoca. Kemarin sudah kita belajar kan? Nih tentang nanti ada artinya itu daripada hidup 100 tahun tapi tidak memiliki nilai kemoralan. Kemarin kan sudah belajar itu. Nah yuk kita belajar ini dulu. Dhammapada 110. Masih ingat? Luna ambil buku Dhammapadanya di sana. Ya, 110 buka. Ayat 110 sudah kasih itu kan lengkap. Ayat 110. Cari ayatnya di sini, nah. Ini sudah kasih pembatas kan ini. 110 ini artinya nanti ini, oke? Siap. Yuk, sama-sama. Ingat ya, bahwa dalam Dhammapada huruf O dibaca panjang. Huruf E juga dibaca panjang. Nih, ini Dusilo, S-nya double, O-nya baca panjang. Sama Hito, O-nya juga dibaca panjang. Ekang, Kahang, E-nya baca panjang. Hanya panjang tidak? Luna baca di situ. Yang kamu pegang dulu. Iya, pas jari kamu. Jari kamu. Cek. Hangnya baca panjang atau tidak? Tidak. Yang dibaca panjang apa saja? Jiwita, Seyo. E-nya panjang, O-nya panjang. Di bawahnya Silawantasa, Janjino, O-nya panjang. Siap? Satu. Bisa baca dari belakang ya? Bisa mbak. 1, 2, 3. Yoca sang ciwe Dusilo asama hito hang jiwitang tasaja hino. Artinya Daripada hidup selama 100 tahun yang penuh dengan perbuatan jahat dan pikiran yang tidak terkendali, lebih baik hidup satu hari yang penuh dengan perbuatan baik dan pikiran yang terkendali. ya, intinya kita ya sebagai manusia dan kita juga sebagai umat Buddha mengenal yang namanya bakti anak kepada orang tua. Nah, di dalam agama Buddha ya, di dunia ini ada 2 jenis manusia yang sukar ditemukan. Yang pertama adalah yang memberi pertolongan sejati tanpa pamrih. Yang kedua adalah orang yang tahu berterima kasih. Karena apa? Karena di dunia ini banyak orang sering ditolong tapi lupa. Bahkan ada yang sudah ditolong justru malah membunuh yang menolong. Itu banyak sekali kejadian kalau kalian menonton di berita TV ya. Nah, nih dari tujuan kita belajar adalah supaya kita bisa memiliki rasa terima kasih. Kita juga rajin menolong sesama manusia tanpa pamrih. Tapi karena kita juga sering mendapat pertolongan, maka kita harus tahu balas budi. Ya, tadi Bu Sri sudah jelaskan 2 orang yang sukar dicari itu. Yang pertama orang yang tahu, orang yang memberi pertolongan sejati
sejati disebut ubakari, dan orang yang tahu berterima kasih ya disebut katanyu kata wedi. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di sini. Ini yang pertama gambar apa? Ibu dan anak. Nah, amati lalu menurut dia gambar nomor 1 ini ceritanya tentang apa? Coba. Ibu memberi pertolongan sejati, merawat, mendidik, memberi makan setelah bisa dicarikan jodoh yang baik. Bagus. Jadi gambar di sini gambar seorang ibu membawa 2 anak. Nah, ini anak kecil, waktu masih kecil dikasih makan. Kemudian Kayak yang nanti itu nangis nggak ketemu. iya, di sebelahnya. Ini cerita yang gambar 1 dulu ya. Mengamati gambar nomor 1, ibu membawa 2 anak. Tadi diceritakan mendidik, merawat. Kalau sudah besar nanti dicarikan jodoh yang terbaik. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini gambar apa? Kelihatan tidak? Ada anak 2 terjatuh. Oh, yang jatuh berapa? 1. Nah, ada gambar anak 4. Yang 1 terjatuh, yang 2 menggotong, yang satunya akan menolong. Nah, ini kira-kira kalau menurut pendapatnya Runa, saat menolong itu dia disertai pamrih atau tidak? Tidak. Nah, hal itu harus kita lakukan juga saat teman kita susah. Kita juga harus segera menolong tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan. Nah, yang gambar ketiga melambangkan ini gambar apa? Buddha ngapain ini? Menolong semua makhluk dari penderitaan. Dengan cara apa Buddha menolong? Bimsalabu. Oh, Buddha menolongnya dengan bimsalabim menurut Sekar. Apa? Bagaimana sang Buddha menolong umat makhluk dari samsara? Dengan cara menunjukkan jalan, yaitu jalannya bagaimana? Jalan mulia berfaktor 8. Nah, masih ingat kan? Nah, di pelajaran kelas 3 tahun lalu itu pelajaran kelas 4 juga membahas tentang hasta Arya Magga atau jalan mulia berfaktor 8. Nah, ini Buddha menolong makhluk atau manusia dengan cara menunjukkan jalan. Kalau kamu berbuat jahat, neraka. Berbuat baik, surga. Terus atasnya lagi Tripitaka kita suci Nibbana. Ya. Jadi Buddha sebagai penunjuk jalan. Buddha kalau kita ke jalan tidak bisa membawa jubah terlarang langsung Arya masuk, gitu tidak. Buddha menolong orang tersesat, bukan berarti Buddha langsung jadi GPS ring belok kanan, betul, tidak seperti itu. Tetapi apa? Menunjukkan jalan di sini adalah karena kita manusia supaya tidak mengalami kelahiran berulang-ulang ke alam menderita, alam hewan, maka Buddha menunjukkan jalan supaya kita menjaga sila, melaksanakan kalau umat Buddha Pancasila Buddhis. Tahu hafal isinya? Hafal tidak Pancasila Buddhis? Pancasila Buddhis hafal. Nah, diantaranya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta. Yang terakhir tidak minum, tidak makan, mati. Tidak minum minuman keras yang dapat menyebabkan bagus. Jangan bilang tidak makan, tidak minum, mati. Ya, tidak seperti itu. Jadi Buddha menolong semua makhluk dari penderitaan dengan menunjukkan jalan. Oke. Gambar lagi. Nah.
jaga ketenangan. Ya saya tenang. Bu kalau sikilnya gini, kakinya gini boleh nggak tak Bu? Boleh, Boleh. santai, relax saja. Santai tapi harus sopan. Ini Bu Sri hapus dulu. Nah ini Bu Sri disarkan. Jadi kalian nonton film ini ceritanya. Layarnya dilebarkan, bukan layar lebar. Hilang. Nah, dengarkan dulu. Nanti membuat ringkasannya. Jadi setelah nonton ini, kesimpulannya bagaimana suaranya? Kelihatan ya? Jelas? Jangan lupa buat ringkasannya, kesimpulannya dari nonton itu. Sudah? Ringkasannya?
Ya. Nah, ini sepenggal film, ya, film tentang bakti anak yang dibahas oleh Sang Buddha. Jadi Buddha menganjurkan supaya kita sebagai anak itu harus memiliki sikap yang bagaimana. Coba yang buat kesimpulan siapa yang? Oh ya, oke. Sekar. Anak harus berbakti. Jika tidak berbakti maka orang tua akan kecewa dan sakit hati. Hal itu akan membuat karma. Ya, bagus. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya. Anak tidak tahu berterima kasih pada ibunya. Anak harus menjalankan kewajibannya. Orang tua juga mendidik anaknya. Kita harus membantu orang tua saat orang tua sibuk. Bagus ya. Jadi kesimpulannya, sebagai anak kita harus memiliki bakti kepada orang tua. Kalau orang tua mengalami kesulitan, kita harus membantu. Sebagai anak kita juga harus selalu bersikap sopan. Kalau tidak, orang tua akan bagaimana tadi? Kecewa dan sakit hati. Kita harus menghargai jerih payah orang tua, ya. Kita harus selalu menjaga nama baik keluarga. Kita harus mengingat jasa baik orang tua dengan kita berusaha membalas budinya. Membalas budi kita tidak bisa 100% sama. Orang tua kita sudah menyusui kita tidak bisa menyusui orang tua. Iya kan? Orang tua menggendong kita sekarang kuat bisa menggendong orang tua. Tapi kalau orang tua sudah mengandung kita, bagaimana kita bisa mengandungnya? Kan tidak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah satu, selama orang tua masih hidup, kita jaga nama baik keluarga, kita beri pelayanan, kita bantu ketika kesusahan, jangan malah menambahi penderitaan. Nah, ya jangan nambahi beban gitu ya. Nah, jadi terharu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya tahu. Ya, tanya. Orang tua tapi tidak mau merawat setelah tua itu ada karmanya buruk tidak? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita nih, tadi kita kan sudah nonton di film ini, yang harus dilakukan kita harus menjaga orang tua. Kalau pertanyaan dia, kalau kita sudah dirawat tapi tidak mau berbakti itu Kak, ada karmanya atau tidak anak-anak? Ya ada lah tuh. Ada ya. Nah, membuat orang tua jadi kecewa, sakit hati. Nah, kalau orang tuanya mendoakan yang buruk, maka kita akan jadi celaka. Nah, tetapi kita harus berbakti, kita harus membalas budi orang tua. Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau pertanyaannya ada karma buruknya tidak? Ada, bahkan sangat buruk ya, seperti itu. Nah, perbuatan baik itu juga bisa dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Masih ingat di materi yang kemarin ya? Nah, materinya nih. Ini apa, gambar apa? Ya, nah, Pangsen. Ya, Bu Sri kemarin lihat fotonya Sekar, Gata, Runa, Arya, Dea, semuanya melakukan pangsen. Tujuannya untuk apa? Ceritanya kalian melakukan itu, ikan dilempar dari ember cemplung. Ini ada fotonya. Ini tujuan kalian melakukan itu untuk apa? Apa? Tujuannya untuk apa kalian melakukan itu? Untuk Menyelamatkan nyawa ikan supaya tidak digoreng, boleh. Apalagi menjaga kelestarian lingkungan, boleh, karena supaya sungainya tidak kehabisan ikan di pancingnya orang, kalian melepas lagi, itu juga jawaban bagus. Yang kedua, membahagiakan makhluk lain. Ikan kalau tidak kita beli, digoreng, dibuat pecel lele, ya kan, dibuat apa namanya,
balado. Tapi kalau kita beli ketika dia sudah mau disembelih, berarti kita menyelamatkan makhluk, melepaskannya ke alam bebas. Jadi dia bahagia. Tapi bagaimana? Misalnya sudah kita beli, kita lepas, nah kita baru belok kanan, belum maju jalan, ada yang mancing. Kira-kira bagaimana? Ya, sakit hati. Ikannya sakit hati? Hah? Tidak. Karena apa? Karena tujuan kita waktu kita mau melepas adalah membuat dia bahagia. Namun ketika ada orang lain yang mencelakainya dan kita tidak mengetahui hal itu, berarti memang sudah karmanya ikan. Lepas dari kita ketemu orang lain digoreng juga. Iya, jadi ingat, kita saat mau melakukan apapun harus dengan pengertian. Kalau kita melakukan function itu bukan semata-mata menyelamatkan. Karena apa? Enggak, kita beli pun kalau dia masih besarnya segini masih selamat, karena enggak mungkin ditangkap orang. Ya, kalau sudah segini pasti dikejar orang. Nah, kita beli kemudian kita lepaskan, yaitu kita memberi kebahagiaan dia supaya hidup bebas di alam, ya, di habitatnya seperti ini. Nah, sekarang biar tidak ngantuk Arya, nih coba amati gambar ini dan ceritakan maksudnya apa dari gambar ini. Gambar di samping amati, terus kita langsung Ya. kasih Bakari berarti perbuatan baik terlebih dahulu kepada siapapun tanpa pamrih, seperti yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, yaitu menawar, mendidik, dan mencari jodoh tanpa mengharapkan imbalan dari anak. Kata Redi yaitu menyadari dan menilai jasa pertolongan orang lain dan berusaha untuk membalas budi. Ya, bagus. Jadi kesimpulannya adalah di dunia ini ada dua jenis orang yang suka dicari, yaitu seorang Bakari dan kakaknya kata Redi. Bakari adalah orang yang gemar memberi pertolongan tanpa pamrih kepada siapapun. Nah, katanya kata Wadi adalah orang yang bisa mengingat jasa baik orang lain dan berusaha untuk membalas budi. Nah, untuk ini, untuk materi hari ini sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Bu Sri mau menyampaikan untuk materi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang tahu pertolongan sejati dan rasa peduli. Nah, itu ya. Nanti kalian cari sendiri bahannya, boleh lihat YouTube, Google, ataupun buku edukasiku. Nah, mari kita tutup pelajaran siang hari ini. Duduk atau berdiri. Tadi penutupannya kecil ya. Yuk. Araham sama sambuddho bhagava buddham bhagavatam abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhamma namasami suvatipano bhagavato